Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang pahala, untuk menambah amal soleh. Mudah-mudahan waktu demi waktu amal soleh kita senantiasa bertambah, dicatat oleh malaikat Allah, yang kita berharap mudah-mudahan nanti catatan amalan kebaikan kita timbangannya berat, mengalahkan timbangan dosa dan kemaksiatan. Itu semua hanya bisa terjadi atas izin Allah. Maka setiap kali kita bisa beribadah, bersyukurlah kepada Allah. Setiap kali kita bisa berta'abbud, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil berharap semoga semua amal kita diterima pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan pula oleh Allah untuk mentauladaninya, untuk mencontohnya, karena memang beliau diutus oleh Allah supaya kita tauladani, supaya kita contoh dalam berbagai hal, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, dalam persoalan pergaulan keseharian. Semua kita diminta untuk mentauladani beliau, karena hanya itulah jalan selamat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan fikih kontemporer, kajian untuk membahas masalah-masalah kontemporer di dalam persoalan ibadah. Kita malam hari ini insyaallah, karena kita sudah masuk kepada kitab shalah, berarti beberapa masalah yang akan kita bahas adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Berarti ibadah sendiri itu akan mengalami perkembangan, akan dapat hadir di dalamnya masalah-masalah baru yang dialami oleh sebahagian dan mungkin saja juga tidak dialami oleh sebahagian yang lain. Tapi ketika kita bicara masalah baru dalam ibadah, itu bukanlah maksudnya masalah baru di dalam zatul ibadah, dalam ainul ibadah. Karena kalau ibadah tentu sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin lagi ada ibadah-ibadah yang baru. Tapi ketika kita bicara masalah kontemporernya, mungkin kaitannya adalah dengan wasail, dengan sarana, atau dengan hal-hal yang terkait dengan sholat yang perlu untuk didudukkan hukumnya oleh para ulama.
Malam hari ini, insya Allah kita masuk pada persoalan bagaimana cara menentukan waktu sholat pada negara-negara yang memiliki waktu yang abnormal. Abnormal itu ya berarti tidak normal. Kalau kita kan 24 jam dalam sehari semalam. Ada siangnya, ada malamnya. Dalam 24 jam itu ada siang, ada malam. Tetapi di sebahagian wilayah, apalagi di wilayah kutub, itu mereka putaran waktunya tidak sama seperti kita. Kalau seandainya mereka sebagai seorang muslim, apakah mereka wajib sholat? Jawabannya wajib. Kalau kita, kewajiban sholat datang setelah zawal. Ada zawalnya. Zawal itu adalah tergelincir matahari di siang hari. Tapi ketika di sebahagian negara kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan, yang kadang-kadang ada siangnya 6 bulan. Pada musim tertentu nanti malamnya yang 6 bulan pula. Nah, jadi gimana cara menentukan zuhur? Kalau zuhur itu zawal, 6 bulan malam, bilokan zawal. Fajar, sholat subuh, itu ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Ini bilokan terbit fajar. Sekali setahun terbit fajarnya. Nanti ketika pergantian musim baru ada, sekali itulah dia merasakannya. Dari malam pindah nanti ke siangnya yang 6 bulan. Barulah ada sekali terbit fajar. Nah, negara-negara seperti ini yang diistihadkan oleh para ulama. Di sini diberikan penjelasan ada 3 keadaan bagi mereka yang punya waktu yang tidak senormal waktu kita. Ada 3 keadaan. Yang pertama, negara yang dalam 24 jam itu masih tetap ada siang dan malamnya. Cuma jarak atau lama siang dan malam itu yang tidak seimbang. Kadang-kadang siangnya 22 jam, malamnya 2 jam. Dia tetap aja 24 jam. Atau kebalikannya. Jadi ada yang 22 jam siang, 2 jam malam. Nanti pada musim tertentu, 22 jam malamnya, 2 jam siangnya. Sekarang kalau kebetulan masuk bulan Ramadan, dia siangnya cuma 2 jam. Malamnya 22 jam. Belum hilang rasa kenyang sahur. Sekarang sudah masuk waktu untuk berbuka. Atau terjadi kebalikannya. Ketika Ramadan itu rupanya siangnya yang 22 jam. Malamnya yang 2 jam. Mungkinkah? Mungkin. Maka keadaan yang pertama adalah negara di mana waktunya tetap 24 jam untuk sehari semalam, hanya saja masa atau lama siang dan malam itu yang tidak normal. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua itu lebih ekstrim daripada itu. Dia bisa saja sehari semalam itu tidak lagi 24 jam, sudah 24 jam masih aja siang. Atau siangnya sampai 25 jam, setelah itu baru masuk malam. Nah, ini kira-kira bagaimana cara menentukan jadwal sholatnya. Yang ketiga, yang paling ekstrim itu adalah, itulah seperti yang dikatakan oleh para pakar, dan itu ada memang, itu ada al-qutbus syamali, al-qutbul janubi, ada kutub utara, ada kutub selatan, di mana 6 malam siang, nanti 6 malam berikutnya baru malam.
Jadi malamnya 6 bulan maksudnya. 6 bulan siangnya dan 6 bulan berikutnya adalah malam. Jadi dalam 1 tahun itu hanya dibagi 2 aja. 6 bulan pertama malam, 6 bulan kedua siang. Siang aja terus. Kita mungkin tidak terbayang oleh kita. Andaikan di situ ada seorang yang beragama Islam, apakah dia wajib melaksanakan sholat? Jawabannya iya, karena sholat itu adalah sebagai sebuah rukun Islam. Kalau dia menyatakan diri sebagai seorang muslim, mengikrarkan la ilaha illallah, berarti baginya berlaku semua kewajiban-kewajiban, apalagi yang terkait dengan rukun Islam itu sendiri, maka mereka wajib sholat. Yang diistihadkan oleh para ulama bukanlah wajib atau tidaknya. Yang jole wajib itu mah. Tidak kena ada istihad lalu apakah mereka wajib sholat? Tidak bisa. Bukan itu yang dipersoalkan. Sholat bagi mereka wajib. Yang diistihadkan oleh para ulama dalam hal ini adalah bagaimana cara untuk menentukan waktu pelaksanaan sholat mereka. Kok nak zuhurnya apa jaro? Kok nak sholat subuhnya apa jaro? Nya malam? Atau zuhurnya siangnya malamnya nak sholat zuhur. Nanti ketika mau sholat isya-nya siang. Ininya yang diistihadkan oleh para ulama. Maka 3 keadaan tadi dibahas dalam buku ini secara sekilas oleh para pakar kontemporer. Untuk keadaan yang pertama apa tadi? Tetap 24 jam putaran siang dan malamnya, cuma lama siang dan malamnya yang tidak normal. Itulah contohnya 22 banding 2. Apakah 22 siangnya lalu 2 malamnya, atau 22 jam malamnya lalu 2 jam siangnya. Di sini ada 2 pandangan para ulama. Yang pertama mengatakan untuk mereka-mereka yang selagi 24 jam itu ada putaran siang dan malam, maka kelompok pertama mengatakan tetap berlaku baginya hukum seperti biasa. Kalau umpama 22 jam siang bekok bau terbenam matahari 22 jam baru terbenam. Berarti ketika itulah dia sholat maghrib. Karena maghrib ba'da ghurubis syams. Maghrib itu setelah terbenam matahari. Nanti sesaat setelah itu waktu isya. Tidak lama berselang waktu subuh. Karena setelah itu akan datang siang. Jadi kelompok pertama mengatakan tetap diberlakukan padanya waktu sholat seperti biasa, karena dia memiliki waktu siang dan waktu malam. Bolehkah mereka jamak maghrib ke isya? Bagi kelompok yang pertama ini tidak. Dikarenakan oleh 24 jam siang dan malam tetap ada siang dan malamnya, meskipun lamanya yang berbeda. Ini yang diterbitkan oleh Qarar Al-Majma' Al-Fiqhi, ada Akademi Fikih Islam itu yang di Jeddah. Ada Hayat Kibaril Ulama, ada lembaga semacam kalau kita MUI-nya lah, tapi kalau untuk di Arab Saudi namanya Hayat Kibaril Ulama. Ada Lajnah Ad-Daimah lil Ifta'. Di antaranya pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Jadi mereka tidak boleh untuk menjamak sholatnya kecuali li'udhrin syar'i. Kecuali kalau seandainya ada uzur syar'i. Uzur syar'i ya kapan kita punya uzur syar'i kan boleh kita jamak, boleh kita qasar. Kalau safar umpamanya, atau ada alasan-alasan yang membuat dia untuk menjamak. Nabi pernah menjamak tapi bukan karena safar. Beliau jamak itu
Beliau hanya di Madinah saja disebabkan oleh hujan. Ada hujan lebat yang diperkirakan sebentar lagi akan turun. Kalau tidak dijamak, jangan-jangan nanti setelah sampai di rumah hujan turun, lalu sahabat kesulitan untuk kembali ke masjid. Maka dijamaklah oleh Nabi ketika itu isya'nya ke maghribnya. Tetapi tidak dengan qasar. Jadi kalau ada uzur syar'i, maka dapat dibenarkan. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua mengatakan yajuzul jam'u bainal maghribi wal isya saifan. Dibolehkan untuk menjamak maghrib dan isya saifan pada musim panas. Karena biasanya kalau musim panas itu siang lama. Kalau musim dingin malam yang lama, siang sebentar. Itu biasanya. Jadi yang 22 jam siang itu biasanya pada musim panas. Lama siang. Malam baru 2 jam. Maka kalau seandainya malamnya sempat 2 jam seperti itu oleh kelompok kedua ini pada musim panas seperti itu, ya juzul jama' bainal maghrib wal isya. Boleh dijamaknya antara maghrib dan isya. Nya beko aro sebetulnya tiba subuh kan. Jadi kalau umpamanya kalau tidak dijamak maghrib, lalu nanti mungkin agak-agak 1 jam kurang atau setengah jam masuk waktu isya, 1 jam berikutnya masuk waktu subuh. Begitulah kehidupan yang mereka lalui. Jadi bersyukur juga mungkin kita berada di tempat yang waktunya normal, 12 jam atau paling lama 30 jam. Tidak usah jauh-jauh sampai ke kutub. Di Maroko itu pernah siangnya 17 jam. Kalau musim panas. Itu maghrib ketika itu jam 8. Subuh 3 lewat. Iya. Itu enggak negara kutub kan? Masih negara biasa-biasa. Maka sempat pemerintah waktu itu khalifah kalau raja itu kan panggilannya Amirul Mukminin. Itu mempercepat jam. Jadi kalau umpamanya zuhur itu nanti terhitung jam 2, dimajukan jam untuk semeroko itu, jadi jam 2 itu dianggap jam 1. Dan kalau raja sudah memutuskan, maka berlakulah untuk semua wilayah. Untuk mensiasati waktu tadi itu. Kan kalau enggak nanti zuhur jam sekian, asar jam sekian. Pernah pas Ramadan itu 17 jam. Berarti siangnya segitu, malamnya tentu sebentar kan. Itu maka itu pun belum dianggap susah, itu masih dianggap biasa. Yang kalau 22 ini yang ini, maka kelompok yang kedua ini mengatakan jika itu di musim panas boleh mereka menjamak antara maghrib dan isya liqasril laili jiddan, karena memang sangat singkat malamnya. Kemudian nanti wa baina zuhri wal asri sitaan. Boleh pula mereka nanti menjamak zuhur dan asar pada musim dingin. Punya musim dingin maka siangnya kan? Sebentar. Coba kalau seandainya siangnya yang 2 jam, bila zuhur bila asar. Maka mereka mengatakan dalam istihad mereka boleh bagi mereka untuk menjamak zuhur dan asar kalau di musim dingin. Nah, kalau musim panas tentu tidak untuk dijamak zuhur asarnya, yang jamaknya pindah kepada maghrib dan isya, karena itu waktu yang singkat. Wa bihi sadara qararul majlisil urubi lil ifta fi dauratihi tsalitsah. Ada semacam majelis fatwa di Eropa. Ini tentu ulama-ulama Eropa yang beristihad. Masing-masing ulama tentu berhak untuk beristihad untuk menentukan hukum yang ada di negara mereka. Karena memang yang paling pas untuk beristihad adalah ulama setempat.
Kalau apa yang terjadi di Indonesia, yang paling paham tentu adalah ulama Indonesia. Yang untuk memutuskan masalah-masalah yang terjadi di Eropa, tentu adalah ulama-ulama yang ada di Eropa pula. Jangan dibalik-balik. Kadang-kadang untuk memahami masalah kita, tanya ulama yang di mana-mana yang mereka mungkin tidak paham dengan keadaan yang terjadi. Maka majelis ulama yang ada di Eropa itu majelis fatwa mereka memfatwakan seperti itu. Boleh untuk mereka jamah. Di sini memang tidak disebutkan mana yang lebih kuat, tapi sekedar menyampaikan deskripsi untuk dua pandangan para ulama. Jadi yang pertama mengatakan seandainya memang 24 jam itu masih ada siang dan malamnya, meskipun lama malam dan siang itu berbeda, tetap diberlakukan bagi mereka hukum siang dan malam itu karena masih ada. Sedangkan kelompok yang kedua membolehkan untuk menjamak antara maghrib dengan isya kalau untuk musim panas dan zuhur dan asar kalau untuk musim dingin. Ketika ada orang-orang Islam yang hidup di sana lalu menggunakan fatwa ini, saya kira tidak ada salahnya karena memang ini fatwa datang dari lembaga resmi yang isinya adalah para ulama. Baik, adapun untuk keadaan yang kedua, tadi yang pertama yang masih 24 jamnya ada siang malam. Keadaan yang kedua itu wilayah-wilayah di mana bisa saja 24 jam tuh hanya siang, nanti sampai bahkan 25 atau 26 jam siang saja. Atau kebalikannya nanti di musim dingin 26 jam umpamanya malam, setelah itu baru datang siang. Enggak tahu siangnya berapa jam pula itu, mungkin juga hanya dalam waktu yang tidak lama. Jadi berbeda dengan yang pertama. Kalau untuk yang kedua ini, di sini juga disampaikan beberapa pandangan para ulama. Di antaranya adalah at-taqdirun nisbi biwaqtin aqrabil bilad, biwaqti aqrabil bilad ilaihim. Mencoba untuk mengukur waktu negara setempat. Bukan negara setempat, negara yang terdekat dengan dia. Ada enggak kira-kira negara tetangga yang lebih normal waktunya, lalu mereka mencoba untuk mengikuti waktu itu. Kalau umpamanya, kalau takdir nisbi itu mencoba untuk mengukur perkiraannya seperti apa. Umpama di negara tetangga yang agak normal itu jarak maghrib dengan isya-nya umpamanya 1 jam umpamanya. Sekarang 25 jam itu siang, baru masuk malam. Berarti ketika masuk malam mereka akan sholat maghrib, dan diperkirakan nanti negara tetangga yang lebih normal waktunya, kira-kira jaraknya dengan isya maghrib ke isya itu kira-kira berapa lama di negara yang lebih normal tadi itu. Oh, umpamanya 1 jam, maka mereka perkirakan pula 1 jam berikutnya adalah sudah masuk waktu isya. Itu yang namanya takdir nisbi. Tapi ada yang kedua, at-takdirul mutabiq, diukur tapi betul-betul disesuaikan dengan negara tetangga yang agak atau lebih normal. Disesuaikan itu maksudnya sebenarnya dia masih siang, tapi di negara yang tetangga yang lebih normal tadi sebenarnya sudah maghrib. Kan kalau 24 jam, 25 jam, 24 ini kan bisa saja yang lebih normal tadi sudah maghrib. Maka yang at-takdirul mutabiq ini maksudnya adalah kalau memang mereka sudah maghrib, maka mereka juga anggap maghrib, walaupun masih siang.
sudah 23 jam umpamanya, bukan, sudah 24 jam, kan seharusnya sudah ada malam, karena siang malam itu putarannya 24 jam. Atau sudah 25 jam, baru datang malamnya. Sementara di negara tetangga yang lebih normal, 24 jam hitungan itu mereka sudah maghrib. Maka kelompok yang kedua ini mengatakan, dibolehkan bagi mereka untuk mengukur waktu sholat mereka sesuai dengan negara tetangga yang lebih normal. Kan bisa saja ada negara tetangganya yang tidak seperti dia. Mungkin saja 24 jam, kalau ini 25 jam masih siang, ini 24 jam mereka sudah masuk waktu maghrib, atau 23 jam mereka sudah maghrib, maka boleh mereka untuk mengikuti apa yang terjadi di negara tetangga yang lebih normal waktunya. Itu untuk keadaan yang kedua. Kalau kita simpulkan berarti sama-sama mengukur dengan negara tetangga. Tapi ada yang diukur mesti disesuaikan waktunya dengan mereka, tapi ada yang diukur secara relatif hanya menghitung berapa jarak antara maghrib dengan isya mereka. Mereka tetap maghribnya setelah malam datang, tetapi nanti untuk isyanya disesuaikan dengan batas atau jarak yang terjadi di negara yang lebih normal waktunya. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk keadaan yang ketiga, negara-negara yang sangat ekstrim itu, ini betul-betul dikatakan di sini sampai jumlah yang bulan-bulanan tadi itu sekian bulan siang, sekian bulan malam, sementara mereka harus mengerjakan ibadah sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Pelaksanaan ibadahnya sama, yang jadi persoalan hanyalah waktu. Di sini juga dikatakan yang pertama sama dan yang tadi, at-taqdirun nisbi bi waqti aqrabil biladi ilaihim, mencoba untuk mengukur melihat waktu di negara tetangga yang lebih normal. Mereka masih siang tapi negara tetangga sudah malam. Berarti ikut waktu mereka. Tetapi yang menarik adalah ada di antara pandangan ulama yang mengatakan kalau seperti itu, wa min ahlil ilmi man yara rabtat taqdirin nisbi awil mutabik bi Makkah al-Mukarramah. Jadi ada yang menganjurkan, yang mengusulkan untuk mereka-mereka yang seperti itu disesuaikan waktu mereka dengan apa yang terjadi di Mekah. Di Mekah sedang apa ini? Zuhur. Berarti mereka zuhur. Di Mekah umpamanya sudah berbuka. Kalau pas Ramadan umpamanya, pas datang bulan puasa, dia 6 bulan siang. Apa jadi patokan? Yang kedua ini usulannya sangat menarik sekali. Mereka sebaiknya menyesuaikan waktu dengan yang terjadi di Makkah al-Mukarramah. Kalau seandainya di Makkah orang sudah berbuka, maka mereka berbuka juga. Kalau di Makkah sudah masuk waktu subuh, maka berarti mereka subuh dan sudah habislah masa untuk bersahur. Habis waktu untuk bersahur karena waktu subuh sudah masuk. Saya kira cukup logis apa yang diusulkan oleh sekelompok ulama untuk menyesuaikan waktunya dengan Mekah. Tapi pendapat tidak satu, sedangkan yang pertama mengatakan lebih kepada menyesuaikan waktunya dengan negara tetangga yang lebih normal. Kalau di sana maghrib, berarti bagi mereka juga maghrib. Kalau di sana sudah zuhur, berarti bagi mereka juga ikut melaksanakan sholat zuhurnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di sini tidak disebutkan seperti yang saya katakan tadi, ini murni ijtihad ini. Jadi masalah itu kan
dalam agama ini ada masalah yang ijma, itu disepakati karena ada lengkap dalil, tak bisa dibantah. Ada nanti masalah khilafiyah, masalah-masalah yang diperselisihkan, yang itu ada dua kemungkinan. Diperselisihkan karena perselisihan mereka terhadap dalil. Sedangkan yang kedua, ada masalah yang khilafiyah juga, istihadiyah, yang murni bagaimana mereka menetapkan hukum yang sulit untuk ditemukan dalil secara langsung. Kalau khilafiyah tadi itu kan ada dalil yang mereka perselisihkan. Ini bismillah ini jahar atau tidak jahar? Ada dalilnya. Ini masalah-masalah tertentu tapi ada yang mereka perselisihkan. Tapi ada di antara masalah yang memang sangat sulit untuk mendapatkan dalil kecuali ijtihad yang mereka sampaikan berdasarkan analisa-analisa mereka terhadap keadaan yang disesuaikan nanti dengan panduan agama. Nah, maka ketika sebagian mengatakan menyesuaikan waktu dengan Mekah Al-Mukarramah, itu tentu sangat sangat menarik. Kenapa harus Mekah? Karena di situ adalah pusat Islam, pusat kita dalam beragama. Termasuklah bagi mereka yang tidak punya waktu yang normal, maka boleh mereka untuk mengikuti keadaan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ini pandangan untuk tiga keadaan yang berkaitan dengan negara-negara yang memiliki waktu yang abnormal. Sedangkan masalah yang berikutnya ada